Sekarang siapa yang mau Pak jadi guru kalau istilahnya kesejahteraannya itu bermasalah? Padahal kita nggak sadar gitu dengan guru yang jumlahnya makin tahun mungkin makin sedikit Pak. Nanti bagaimana Pak nasib anak-anak kita? Siapa yang mau mengajari anak-anak kita? Masa kita harus import guru dari luar negeri Pak? Mungkin zaman sekarang banyak yang mikir AI yang nanti bisa menggantikan ya. Nggak bisa Nggak Pak AI menggantikan guru Pak. Iya. Bener Pak. Karena Nggak saya bisa. pernah baca ya Pak suatu artikel yang mengenai AI. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa digantikan oleh AI? Nggak ada guru Pak. Nggak ada guru satupun. Iya. Kalau pekerja pabrik mungkin bisa digantikan AI. Terus misalnya desainer, ya itu bisa digantikan AI. Kalau guru nggak bisa Pak. Karena guru itu bukan hanya sekedar mengajar, selesai enggak. Tetapi ada ikatan emosional Pak yang dibangun oleh seorang guru kepada anak-anak didiknya. Jadi dia tuh nggak hanya mikirin anaknya ini sudah paham atau belum. Tetapi guru itu memikirkan kenapa ya anak ini nggak paham ya. Apakah anak ini lagi ada masalah nih di rumah, makanya fokus mereka ini jadi nggak istilahnya sulit gitu untuk bisa misalnya mempelajari sesuatu itu dengan cepat gitu ya. Pasti kan guru itu akan memikirkan sampai sejauh itu Pak. Ya. Dia akan mencoba berkomunikasi dengan anak didiknya. Dia juga akan menanyakan kabar di rumah gimana. Iya. Kalau gimana papa, mama, ada jadi ada ikatan batin yang itu harus manusiawi, nggak bisa kayak robot ya. Benar, nggak bisa kayak robot Pak. Ini berkomunikasinya ini bukan hanya sekedar basa-basi Pak. Tapi komunikasi yang benar-benar dia membaca dari raut wajah si anak didiknya. Apakah dia dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang gembira, terus dia berusaha mencari tahu apa yang membuat anak didiknya itu kok nggak seperti biasanya. Misalnya awalnya, ini si anak kalau belajar di kelas itu selalu lah ya semangatnya tuh luar biasa gitu dalam menangkap pelajaran tuh sangat cepat gitu. Tetapi kok saat ini kayak muram wajahnya, terus ada kelihatan air matanya yang menetes di pipinya. AI kan nggak sampai sejauh itu. Ya, AI kan terbatas Pak. Dia hanya ketika kita kasih perintah, dia langsung kerjakan. Tetapi apakah dia bisa melihat gitu keadaan kondisi psikologi anak yang diajarnya? Sulit Pak. Nah makanya saya nggak heran Pak, guru itu nggak bisa digantikan oleh AI. Even AI yang secanggih apapun sulit Pak. Karena banyak yang dibangun Pak. Ya. Kondisi-kondisi psikologis oleh seorang guru dibandingkan AI. Iya, jadi variabel manusiawinya itu yang AI masih belum bisa menggantikan. Mau sampai kapanpun sulit Pak. Ya kecuali kalau nanti robotnya udah jadi manusia semua. Nggak akan mungkin Pak, nggak akan mungkin. Ciptaan Tuhan mana bisa disamain. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Coba deh, AI bisa bikin kodok nggak Pak? Bisa nggak bikin robot kodok yang sama persis, ya? Seperti kodok yang ada saat ini, bisa nggak mereka? Terus kodoknya itu menghirup oksigen misalnya. Bisa nggak? Ya. Sulit Pak, kita nggak bisa Pak. Istilahnya menyamakan 100% dengan ciptaan Tuhan tuh nggak mungkin. Manusia ciptaan Allah soalnya. Iya. Makanya kalau misalnya Pak, guru-guru ini tetap kita pinggirkan ya kehidupan mereka, kita anggap ya wajar lah guru itu ya harus mau hidup hidup susah misalnya. Akhirnya ya sama saja Pak, kita mematikan generasi muda bangsa ini Pak secara perlahan-lahan. Kalau boleh saya simpulkan ya, jadi bagaimana bangsa ini ataupun orang-orang di suatu negara gitu, suatu bangsa itu mau maju secara pendidikannya, jadi bagaimana mereka menghargai guru. Ya itu dulu Pak, itu poin yang paling penting.
Gak usah ngomong kurikulum dulu deh. Hmm. Kita kan sibuk ngutak-ngatik kurikulum sambil nggak jelas mau dibawa kemana nih arah tujuan pendidikan kita. Sedangkan guru aja kita zolim sama mereka, Pak. Iya. Ya bagaimana, Pak, ada ucapan-ucapan doa yang guru itu panjatkan setiap dia misalnya beribadah, berharap yang terbaik buat anak-anak didiknya. Tetapi mereka pikirannya saja masih bercabang. Sulit, Pak. Kita mendapatkan guru-guru yang ikhlas gitu dalam mendidik anak-anak didiknya. Bukannya saya ini yang mengatakan bahwa guru sekarang ini nggak ikhlas, Pak ya. Tetapi bagaimana, Pak, kita bisa memberikan yang terbaik secara akal sehat, Pak ya. Kalau mereka aja hidup nggak sejahtera, Pak. Ya, baik, semoga orang-orang yang bertanggung jawab atas pendidikan negeri ini ya, terutama mungkin Menteri Pendidikan. Ya, Menteri Pendidikan juga di bawah Presiden juga kan. Pemerintah lah gitu, pemerintah maupun sekolah. Tapi sekolah juga nggak sekolah negeri, semua ada swasta juga. Ya. Yaitu berarti PR besar untuk memperhatikan kesejahteraan guru maupun membuat mereka juga bisa bekerja dengan baik dan profesional gitu ya. Iya, Pak. Jadi maksud saya sangat penting, Pak, kita mensejahterakan guru-guru kita. Karena dengan sejahteranya guru-guru kita itu akan membuat anak-anak didik kita, Pak, masa depannya itu akan lebih terang benderang. Tetapi kalau guru-guru nasibnya masih seperti saat ini, ya sulit, Pak. Kita bisa menuju Indonesia emas, Pak. Malah menuju Indonesia buram. Perunggu aja masih mending ya, jangankan emas. Perunggu aja susah gitu. Kalau saya lebih parah lagi, Pak. Nggak jelas, Pak. Indonesia menuju kemana nggak jelas saya. Ya. Nah, jadi ini jadi PR buat kita semua, tapi terutama bagi masyarakat, Pak. Kita nggak usah lah mengandalkan pemerintah. Karena takutnya kita makan hati, Pak. Kita terlalu berharap banyak, Pak. Kepada sesuatu yang kita tuh nggak punya kendali atasnya. Nah, lebih baik ini tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Apa yang bisa kita lakukan kalau perlu urunan-urunan, ya. Yang penting guru kita tuh nggak sampai mulung lah, Pak. Itu saya pas nonton videonya sedih banget saya. Dan dia nggak ada tuh raut muka minta dibelas kasihanin, nggak ada. Dia sepertinya ikhlas gitu menjalani hal kayak gini. Ya lihat aja kan sampai banyak anak-anak didiknya tuh yang cium tangannya kan. Berarti kan betapa anak-anak didik itu sangat menghargai gurunya, Pak. Boro-boro, Pak, anak didik mau cium tangan gurunya di jalanan gitu, misalnya ketemu, kalau dia nggak punya ikatan batin, Pak, yang ada paling melengos pergi kan, ada guru cabut lah gitu kan, biasanya gitu kan. Oleh gue lagi mulung nih, Pak, lagi mulung nih gitu. Malah jadi bahan ledekan misalnya. Ya, tapi mereka malah dihampiri terus mereka cium tangan, betapa respeknya mereka. Nah, ini mudah-mudahan ini jadi pembelajaran, Pak, bagi kita semua, ya, agar nggak terulang lagi, Pak, kejadian-kejadian seperti ini. Amin, semoga insya Allah. Ya, mungkin itu saja, Sobat Beyond Education, apa yang kita bisa bahas. Insya Allah ini akan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Karena kemajuan negeri ini, itu tergantung dari kualitas para guru yang mendidik anak-anak didiknya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.